Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yaitu adalah nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat yang Allah telah berikan kepada kita semua hingga detik ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menyampaikan keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah melalui sedekah. Islam sering menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah, dan bulan Ramadan amalan ini menjadi lebih dianjurkan lagi. Dan demikianlah sepatutnya akhlak seorang mukmin, yaitu adalah dermawan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan, bahkan memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang dermawan serta pemurah. Ketahuilah bahwa kedermawanan adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis, sesungguhnya Allah taala itu Maha memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari hadis ini demikian dapat diambil kesimpulan bahwa bakhil adalah akhlak yang buruk dan bukanlah akhlak seorang mukmin sejati. Begitu juga sifat suka meminta-minta bukanlah ciri seorang mukmin. Bahkan sebaliknya, seseorang mukmin itu banyak memberi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Terdapat ratusan dalil yang menceritakan keberuntungan, keutamaan, kemuliaan orang-orang yang bersedekah. Maka sungguh mengherankan bagi orang-orang yang mengetahui dalil-dalil tersebut dan ia tidak terpanggil hatinya serta tidak tergerak tangannya untuk banyak bersedekah. Di antara keutamaan bersedekah antara lain adalah sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Yang ketiga adalah sedekah memberi keberkahan pada harta. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seseorang yang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran surat Al-Hadid ayat 18. Yang kelima adalah terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang yang memberikan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat yang berasal dari kalangan mujahid. Maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi menjelaskan, yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidku imanihi atau kebenaran imannya. Yang ketujuh, sedekah dapat membebaskan kita dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedelapan adalah sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
Yang kesembilan adalah orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Rasulullah SAW memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga ke bawah. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulit. Sedangkan orang yang pelit dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya, ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-10, pahala sedekah terus berkembang. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang terakhir, sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka walaupun hanya bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.